Apa sudah Yunda Yunda bisa mendengar suara saya? Ya, sudah bisa, Yuda. Dengar, Oke. Bisa. dengar, Al- bisa, Alhamdulillah kalau bisa. dengar, Ya, oke, terima bisa, kasih sudah bisa. Kalau yang tampilan di layar, apakah sudah terlihat semua? Sudah. terlihat. Sudah. Oke, terima kasih. Baik, saya mulai, G. Saya ulangi sekali lagi karena saya pengen mendengarkan suara semangat dari Bangkalan ya, Yunda-Yunda di Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Kemudian Yunda-Yunda mau atas semangatnya karena siang-siang biasanya banyak distraksi ya. Banyak distraksi, banyak sekali gangguan, apalagi habis Jumatan atau habis makan biasanya mungkin agak-agak berat matanya ya. Semoga bisa memelekkan matanya masing-masing dan semoga semangatnya kita semua tetap terjaga. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di Bangkalan ya. Yunda-Yunda ini semangat sekali meskipun sepertinya saya juga baru tahu eh, agenda pelaksanaan dana ini dalam waktu yang tidak lama ya. Kayaknya hampir kemarin, baru kemarin dikasih tahu sehingga sebenarnya ingin sekali gitu bertemu bertatap muka dengan Yunda-Yunda tapi pelaksanaannya online. Semoga next time bisa kita saling bersapa. Insya Allah juga agenda PWNA ada yang kita tempatkan di Madura Raya. Semoga nanti juga berkesempatan untuk bertemu Yunda-Yunda dan bisa saling sharing terkait dengan bagaimana progres perempuan atau bagaimana perempuan progresif hadir menginfluence para eh, masyarakat sekitar atau apa kontribusi nyata yang bisa dilakukan oleh Yunda-Yunda semuanya. Sebelum itu, saya pengen tahu ini, yang sudah pernah menulis tentang perempuan gitu, atau sudah pernah membuat konten, atau sudah pernah mengisi materi tentang perempuan, kira-kira siapa saja di antara Yunda-Yunda ini? Boleh dong eh, emotnya atau reaksinya di kolom chat. Silakan siapa saja yang sudah pernah. Pernah nggak ya? Dari sekian ribu yang hadir kali ini, kira-kira berapa orang yang sudah pernah berkontribusi dan juga eh, bersinggungan dengan diksi perempuan? Baru satu nih. Nggak ada nih, nggak ada lagi nih. Yang lain nggak ada? Kayaknya masih malu-malu nih. Tapi dengarkan suara saya ya. Oke. Ini kita sastra keibuan Bu Yuni tuh ada sastra keibuan. Bu Yuni mana Bu Yuni? Bu Yuni. Oke, siang hari ini saya mendapatkan amanah untuk bisa sharing, saling berbagi knowledge berkaitan dengan bagaimana sih perempuan, karir, dan peranan publik dalam bingkai Islam berkemajuan. Karena saya pikir tiga diksi itu bisa kita rangkul bersama, kita fokuskan pada peradaban. Perempuan dan peradaban memiliki erat kaitannya ya. Eh,
yang dimana kita ada teks yang melekat dalam Mars Aisyah gitu. Bahkan itu menjadi representasi seorang perempuan ya, bahwa di tanganmulah nasib bangsa. Jadi perempuan juga akan menentukan karena secara kodrat melekat dalam tubuh perempuan, perempuan akan menghasilkan generasi. Hanya perempuan memang, tapi memang ada berkat kerjasama dengan laki-laki, tapi kenapa perempuan menjadi sektor yang paling penting ya? Gender yang harusnya lebih dipertimbangkan dan harus dimakmurkan karena di dalam tubuh perempuanlah yang akan melahirkan berbagai ya ini cikal bakal penerus bangsa. Jadi kita harus menjadi perempuan yang terliterasi dengan baik, perempuan yang bisa memastikan tubuh kita akan tercukupi nutrisinya dan bisa menghasilkan generasi yang bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan juga bangsa ini. Karena secara kodrat yang hamil, melahirkan dan menyusui adalah seorang perempuan. Meskipun terlihat itu bebannya berat, tapi tidak menyurutkan semangat karena itu adalah tugas yang mulia. Jadi ada pesan keislaman yang harus kita sampaikan dan akan kita teruskan sehingga erat juga kaitannya label perempuan dengan pemimpin. Minimal kita bisa memimpin diri kita sendiri. Minimal kita bisa memimpin anak-anak kita, minimal kita bisa menjadi pemimpin dan contoh di lingkungan kecil kita, keluarga maupun tetangga. Dalam syukur-syukur alhamdulillah jika teman-teman Yunda-Yunda semuanya berhasil mampu gitu menunjukkan dan berhasil keluar dari zona nyaman, berhasil keluar dari aktivitas domestik. Karena banyak sekali yang saat ini dirasakan oleh perempuan atau kader-kader di Nasyietul Aisyah merasa bahwa ber-NA aja berat gitu. eh Spare waktu untuk NA aja berat meskipun dalam komitmen kader minimal 1 minggu 1 kali gitu ya. Tapi rasanya itu harus dijadikan sebagai motivasi bahwa perempuan sebenarnya bisa. Tinggal bagaimana cara kita mengatur, mengkomunikasikan. Maka dari itu kita mampukan diri kita untuk mencukupkannya dengan ilmu. Bagaimana sih cara memanage waktu? Bagaimana sih menjaga diri, menjaga kesehatan kita, menjaga energi sehingga energi kita bisa teralokasi dengan baik. Kapan kita istirahat, kapan kita untuk keluarga, kapan kita perempuan akan bisa menunjukkan kontribusinya bukan hanya dalam aktivitas domestik aja, tapi dalam ruang publik. Kita harus terlihat dan terlibat dalam ruang publik. Maka aktivitas di ruang publik pijakan yang berkaitan dengan perempuan. Ketika mungkin pemimpin kita bukan perempuan, pemimpin kita adalah laki-laki. Sedangkan pengalaman ketubuhan perempuan tidak akan bisa dirasakan oleh seorang laki-laki. Kecuali memang laki-laki tersebut bisa gitu, merasakan, punya empati. Sayang sekali tidak semua pemimpin laki-laki mengerti dan bisa memahami, bahkan mau belajar bahwa pengalaman ketubuhan perempuan berbeda dan bukan berarti kita pengen diistimewakan, tapi harus ada toleransi karena kodratnya kita membawa amanah untuk bisa hamil, melahirkan, dan menyusui. Sehingga adapun tantangan tersebut yang melekat dalam pengalaman ketubuhan harus bisa dimaklumi dan memandang kita sebagai manusia pada umumnya, sehingga bukan berarti diistimewakan, tapi bagaimana kita bisa memahami, memberikan rahmah ya, kasih sayang dan bisa saling ada kesalingan gitu, saling bisa mensupport untuk menjadikan bumi ini, menjadikan peradaban ini adalah peradaban yang seimbang, penuh dengan kesetaraan dan saling bisa membutuhkan satu dengan yang lain gitu. Nah, oke, ini saya pernah search ya tentang perempuan dan Masya Allah, tabarakallah, apakah lihat semuanya itu? eh Kalau kita lihat diksi perempuan dalam Google ya, itu yang ditampilkan hampir ada stigma
buruk ya, stigma yang kurang bagus, stigma negatif yang kebanyakan meramaikan Google gitu. Karena apa? Karena konsumsi publik itu masih melekatkan pandangannya pada perempuan itu adalah harus dijaga. Perempuan tidak pantas untuk di ruang publik karena perempuan itu suka mengundang syahwat misalkan. Perempuan suka menjadi lahan petaka. Perempuan akan menjadi jalan untuk menuju hal-hal yang negatif sehingga peran perempuan dibatasi. Akhirnya setiap ada foto perempuan karena orang tuh mungkin memang ada ya yang men-trigger atau ketika melihat perempuan itu ya sehingga tidak bisa mengendalikan diri itu kan sebenarnya kesalahannya bukan pada perempuan tapi bagaimana cara mereka mengendalikan diri mereka. Nah, sehingga perempuan relatif atau sering bahkan saat ini masih dijadikan sebagai komoditas. Iklan yang tampil di sosial media maupun di TV maupun berbagai hal masih cenderung menggunakan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Artinya perempuan hanya sebatas diambil keuntungannya saja, diperas manfaatnya aja karena kebutuhan tertentu, tapi tidak disejahterakan, tapi tidak dimakmurkan. Tidak banyak yang menganggap bahwa perempuan itu perlu untuk menjadikan partner yang setara, perlu untuk menjadikan teamwork gitu. Memang sudah ada, tapi belum semua. Sehingga perempuan masih cenderung menjadi alat atau subjek gitu ya, objek, menjadikan objek untuk kepentingan tertentu saja. Bahkan kalau kita melihat fenomena yang ada, coba dicek ketika ada pemilihan PD kemarin yang bisa mencalonkan diri bukan atas nama partai. Yunda bisa lihat nih kira-kira yang dipilih gitu, yang kemarin yang hampir viral ya, yang di DPD Jawa Timur ada perempuan yang cantik terlihat dari make up-nya gitu ya, terlihat dari bagaimana foto itu dibentuk, di framing bahwa dia ternyata benar-benar cantik sehingga menarik simpati publik untuk bisa memilih dia. Ternyata waktu diadakan pertemuan wajahnya tak secantik yang ada di foto. Jadi semuanya terkecoh gitu. Coba dilihat ya. Saya lupa namanya siapa. Jadi bahkan pemberitaannya pun tuh udah eh, menggunakan diksi cantik. Calon DPD cantik ini ya gitu. Saya cek dulu. Waktu itu, nah Lisma siapa namanya nih? No, nomor urut 10 dari Surabaya. Kondang Kusumaning Ayu, calon anggota DPD RI Jawa Timur. Sengaja mereka membuat foto yang itu terlihat cantik. Ketika dikonfirmasi dan melakukan konferensi pers, ternyata tidak secantik yang ada di foto. Bahkan ada eh, berita yang menyampaikan bahwa anggota calon DPD RI ternyata tak secantik yang ada di foto. Itu kan penggunaan pemberitaan yang menurut saya tidak terlalu eh, berdampak ya. Tapi harusnya bukan berbasis value yang diharapkan. Harusnya sebagai calon wakil rakyat, harusnya bisa memanage, harusnya bisa untuk lebih dalam lagi menggali apa kira-kira profil dari calon tersebut. Bagaimana kiprahnya, bukan masalah tampilan fisik gitu. Jadi ada dua hal, kadang perempuan kalau tahu kepentingannya dimanfaatkan oleh orang lain, nah ini dalam tesisnya Dian Sastro ini kita berdebat dengan Rocky Gerung, bagaimana bisa seorang perempuan tersebut malah
dari sisi lain menurut dia sastra juga akan memanfaatkan karena suka dikonsumsi oleh laki-laki, suka dikonsumsi oleh banyak orang karena penampilannya yang good looking, maka seorang perempuan juga tak jarang untuk memanfaatkan hal tersebut. Dalam hal ini perempuan juga akhirnya terjebak gitu, terjebak memenuhi apa yang dituntut dalam ekspektasi publik. Harusnya kita bisa mengendalikan, tapi malah kita juga terbawa arus gitu. Nah, harapannya Yunda-Yunda bisa lebih aware lagi terkait hal itu. Ini juga ada hal-hal yang lain. Hampir semua yang tertracking di Google itu adalah perempuan yang memiliki good looking. Good looking ya. Yang viral-viral tapi nggak good looking tuh juga jarang untuk terpublish di sini. Dan kebanyakan juga yang ada yang terbuka gitu ya. Meskipun tertutup tapi juga yang apa sih pakaiannya ketat gitu biasanya. Nah, ini juga positioning perempuan kita perlu tahu ya sebelum kita akan menata karir dan kita akan terus membawa visi Islam berkemajuan, maka positioning perempuan ini kita sadari bersama bahwa banyak sekali tangan yang harus kita lakukan gitu ya. Apakah relate dengan gambar ini, Yunda-Yunda semuanya? Di sini ya sudah bekerja berapa orang? Apakah semuanya bekerja? Iya, hampir semua Hampir semua. Bekerja. Bekerja ya, hampir semua. Ini siang-siang Jumat, apa tidak sedang bekerja, Yunda-Yunda? Bekerja. Ya, sedang bekerja, Ibu. Bekerja. Oke, oke, semangat, semangat. Harus ditampilkan. Ya, itulah bagaimana kita, ajaibnya kita sebagai perempuan pekerja ya. Kita sama-sama, saya juga sedang bekerja ini spare waktu untuk bertemu Yunda-Yunda yang ternyata juga sedang bekerja juga. Disinilah gambaran kita bagaimana ketika kita itu kadang-kadang ya sambil buka laptop, sambil menyusui, sambil gendong anak, sambil ada yang order minta makan, sambil kita juga harus meluangkan waktu untuk tetap membaca. Jangan lupa untuk tetap olahraga, semuanya harus kita lakukan seorang diri ya memang. Karena kita itu udah di mata banyak orang, kita itu udah kayak Wonder Woman gitu ya, udah kayak apa Power Rangers, apapun yang bisa yang disematkan label ke kita itu harus bisa kita lakukan. Ada satu kalimat yang saya juga sering meng-highlight ya, bahwa perempuan pekerja itu selalu dituntut untuk bisa mengasuh layaknya ibu bekerja, ibu rumah tangga yang full time. Nah, ketika ada anaknya yang salah gitu, ada anaknya yang sakit, pasti ibu bekerja itu disalahkan, disalahkan tetangganya, disalahkan keluarganya, disalahkan temannya gitu ya. Gara-gara nggak bisa atur waktu nih gitu. Tapi bagi ibu pekerja juga bukan yang lolos dari image buruk, enggak. Dia juga akan selalu dikejar oleh pandangan publik yang kita tidak bisa kendalikan. Ibu bekerja juga akan dituntut bagaimana mereka bisa tidak bergantung atau tidak lepas dari label hanya mengandalkan uang dari suami. Label itu selalu melekat dalam dua sisi gitu ya. Ketika dalam pekerjaan pun bagi ibu pekerja pasti dituntut untuk seolah-olah kita tidak punya keluarga atau bahkan tidak memiliki anak gitu. Jadi kalau misalkan kita izin mungkin ada anaknya sakit atau ada anaknya sedang kita izin untuk ada pertemuan rapat karena aktivitas sekolah anak pasti dibilang ini anak terus gitu. Ya, banyak bukan berarti ada yang bukan berarti semua ya. Saya harap juga sekarang tempat-tempat kerja juga lebih inklusif gitu. Pimpinannya paham. Kalau pimpinannya family man, insya Allah eh, keluarga anggotanya gitu ya, timnya, teamworknya, staff yang ada di bawahnya pun akan bisa mendapatkan ruang tersebut. Tapi bagi yang tidak beruntung memiliki pimpinan yang patriarki, misalkan hal-hal tersebut akan selalu menjadi beban dan tantangan yang harus dihadapi dan harus ditelan karena beban tersebut harus dilakukan oleh Yunda-Yunda dengan penuh seimbang ya. Syukur-syukur bisa hidup ya, nggak masuk RSC ya, Yunda-Yunda ya. Bukan berarti itu tidak bisa kita lakukan ya Yunda. Tidak ada kata untuk menyerah, semua kita bisa lakukan sebenarnya. Tapi bagaimana kita melakukannya, maka kita harus belajar. Bagaimana perempuan bisa menyeimbangkan itu semua, maka kita pelajari bagaimana cara kita memanage waktu dengan baik. Kita juga perlu untuk
melakukan, ini yang penting Yunda, ketika kita merasa terdolimi gitu ya, atau kita tidak bisa memanage waktu dengan baik, atau pimpinan atau support system kita di ruang kerja itu belum suportif itu, maka kita harus memberikan edukasi juga kepada lingkungan sekitar tersebut. Jadi bukan berarti ketika kita disudutkan misalkan atau disalahkan lalu kita berkecil hati, enggak, tapi ini saatnya kita, ya, kita juga ingat perjuangan Nabi Muhammad ya. Jadi kita bisa refleksikan hal tersebut. Kita juga bisa mengedukasi lingkungan kita tersebut bahwa misalkan izin untuk membersamai anak ketika rapat atau ketika mengambil rapot, dan izin ketika kerja adalah bagian dari spare waktu kita terhadap keluarga. Bagian dari bagaimana kita bisa mengelola keluarga kita. Bagian dari menyiapkan tumbuh kembang anak, bagian dari menyiapkan pemimpin masa depan bangsa. Dan hal itu sekecil itu, sesederhana itu harus dilakukan dan diedukasi. Itu penting dan itu menjadi hak dari seorang ibu, hak dari seorang yang memiliki anak gitu. Jadi kita perlu pahamkan aja, meskipun tadinya kita hanya mendapatkan omelan atau gunjingan saja, tapi perlahan itu pun akan disadari. Bisa jadi karena lingkungan kita atau pimpinan kita itu tidak mendapatkan hal serupa. Dia juga merasa bahwa dia juga mendapatkan eh, lingkungan yang tidak suportif, sehingga dia juga mengintimidasi gitu ya kebijakannya terhadap mereka yang suka apa ya, eh yang ada izin-izin gitu ya, itu suka melebeli pada mereka yang dianggap berbeda pandangannya dengan kita. Kita tinggal perlu mengedukasi secara perlahan agar point of view kita, frekuensi pemahaman kita sama dengan pimpinan kita. Seperti itu. Nah, positioning perempuan yang sangat berat ini itu juga ada eh terlihat ya, ada kesenjangan gender di dunia kerja. Jadi hingga saat ini kesenjangan gender masih terasa. Perempuan seringkali menerima upah lebih rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki meskipun waktu dan beban kerjanya sama. Selain itu banyak perempuan yang mengalami diskriminasi termasuk dalam urusan pemilihan profesi. Ini terjadi di perusahaan-perusahaan besar ya, bahkan korporat di Jakarta ataupun di kota metropolitan gitu ya. Tak jarang ada yang memecat perempuan ketika mereka itu sering izin em, haid gitu. Padahal mungkin mungkin mereka bilangnya hanya padahal cuma haid. Gitu. Padahal haid itu kondisi perempuan itu berbeda-beda. Ada yang sampai pingsan, ada yang sampai izin berhari-hari sakit perut tak tertahan, sakit perut nggak sembuh-sembuh gitu. Ada yang mengalami seperti itu, Yunda-Yunda. Pengalaman ketubuhan perempuan tidak bisa serta-merta langsung diedukasi, dipahamkan kepada pimpinan, ataupun mereka yang memiliki budaya patriarki, sehingga hal-hal yang demikian masih terjadi. Bahkan ada juga satu perusahaan yang kemarin sempat viral di X ya, bahwa dia itu adalah brand perempuan, kayaknya susu untuk perempuan kayaknya gitu. Eh, nah, ketika melakukan izin cuti, ternyata tidak diizinkan, bahkan langsung diberikan surat peringatan untuk akan dikeluarkan. Karena setelah ini akan hamil, melahirkan, dan punya anak pasti secara waktu, secara kinerja, dan juga performance di perusahaan tidak akan begitu maksimal. Jadi bagi perusahaan yang point of view-nya adalah keuntungan semata, SDM yang seperti ini tidak akan akomodir. Mereka akan cenderung berani untuk memberikan pemecatan dibanding dengan harus mengakomodir seorang perempuan yang akan hamil melahirkan. Nanti waktu hamil melahirkan, mereka akan mengalami beberapa gangguan dan tidak bisa optimal di tempat kerja. Waktu melahirkan harus melakukan memberikan haknya untuk memberikan bonus ataupun tunjangan. Nanti ketika punya anak, mereka juga akan ada beban baru yaitu mengurus anak, dan pasti akan ada penyesuaian kembali sehingga berdampak pada pekerjaan. Nah, hal-hal yang seperti itu akhirnya tidak diambil resikonya oleh perusahaan dan cenderung untuk di-cut gitu. Dan mereka pasti akan
memilih gampangnya. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita lihat ya, bahwa ternyata banyak sekali perusahaan ataupun eksternal yang hanya ingin memeras kita aja. Mereka hanya memeras kemampuan kita tanpa diimbangi dengan kebijakan yang bisa mengakomodir kebutuhan kita sebagai perempuan. Apalagi mungkin tidak semua tempat kerja mengakomodir misalkan tempat untuk pumping, tempat untuk menyusui, tidak mengakomodir misalkan di toiletnya ada pembalut gitu yang sewaktu-waktu ketika kita datang bulan bisa menggunakan hal tersebut itu. Nah, saya melihat juga ternyata kalau di kantor pajak gitu ya, hampir saya cek kantor pajak itu semuanya tuh masih ada parkir khusus perempuan gitu. Masih ada slotnya. Nah, itu satu keunggulannya. Seperti itu. Harusnya di banyak tempat juga seperti itu. Atau di mal-mal besar di kota metropolitan itu ada parkir yang khusus perempuan. Karena dunia ini sangat tidak ramah bagi perempuan sehingga harus banget ini udah harus nggak kita bukannya manja ataupun pengen diistimewakan karena dunia udah terlanjur kejam terhadap perempuan sehingga kita juga bisa meminta hak kita untuk dilindungi. Negara harusnya hutang sama kita karena kita udah akan menghasilkan generasi penerus bangsa. Kalau generasi penerus bangsanya tidak bagus gitu kan, negara tidak ada kontribusinya, waktu gede mereka hanya memerasnya aja. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita rasionalisasikan. Jangan mau kita hanya menjadi objek yang diperas keuntungannya saja tanpa ada hak-hak yang bisa memfasilitasi kita sebagai perempuan. Nah, kenapa ini semuanya terjadi gitu ya, kesenjangan gender di dunia kerja? Karena secara institusional tidak semua perempuan itu mendapatkan pendidikan yang layak. Mungkin ketika kita lihat di hasil dia SD gitu ya, atau di bangku sekolah gitu, banyak sekali perempuan-perempuan yang juara gitu ya, juara satu, juara dua gitu. Hampir itu kebanyakan yang berprestasi adalah perempuan, laki-laki minim. Tapi kalau udah di perguruan tinggi, tidak semua kesempatan itu bisa eh, ambil oleh perempuan karena banyak juga perempuan-perempuan yang akhirnya dikorbankan untuk tidak lanjut pada urusan pendidikan karena dianggap setelah nanti besar akan menikah gitu, akan diurus oleh suaminya gitu, akan selesai tanggungannya di keluarga sehingga tidak butuh pendidikan tinggi. Menurut kebanyakan orang yang saat ini lebih mengorbankan perempuan untuk tidak lanjut, bahkan cenderung untuk dilatih hal-hal yang berkaitan dengan domestik, mengasuh anak, terus memasak ataupun berdandan gitu. Hal-hal yang seperti itu harusnya selesai pada zaman era Kartini dulu. Sejak berpuluh-puluh tahun lamanya Kartini sudah menyuarakan masa kita udah melampaui zaman itu tapi masih hal-hal yang demikian masih ada gitu kan, itu sayang sekali. Kita apalagi di Madura ya, saya berharap banyak banyak yang eh, struggle akan pendidikan. Kalaupun nggak punya uang, bukan berarti stop. Bagaimana kita bisa memampukan kita banyak program beasiswa, maka belajar. Belajar agar kita bisa memenuhi standar. Bagaimana kita bisa diterima dengan dalam program beasiswa tersebut. Wah, beasiswa ini susah karena kita bersaing dengan banyak orang. Sama, semuanya sejak kita menjadi manusia, menjadi janin dalam kandungan, kita juga bertarung dengan banyak sel-sel yang lain. Dan kita menjadi pemenangnya. Kenapa kita hidup ya? Karena kita mampu bertahan dan bertarung dengan sel-sel tersebut. Jangankan sekarang gitu yang bersaing untuk mendapatkan beasiswa. Waktu dulu sejak di janin kita udah bertarung, maka tidak ada pilihan lain untuk mempertaruhkan hal tersebut. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita akan merubah nasib kita, merubah kehidupan kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan mengambil pertarungan itu. Jadi kita usahakan, kalau bahasa Islamnya ini kan jihad, gimana pun kita harus berjihad. Nabi dulu itu juga hijrah. Dia jihad fisabilillah, memperjuangkan agama Allah dari satu kota ke kota lain. Kenapa? Kenapa kok Nabi nggak stay aja di Madinah atau Mekah gitu? Tapi juga ada proses hijrah yang harus disampaikan Nabi ketika itu terjal harus menghadapi peperangan terlebih dahulu, tapi itu dilakukan. Tuh. Karena pengen penyebaran Islam ini masif, pengen banyak yang mendapatkan itu.
Ya, sama kita juga untuk mendapatkan ilmu juga harus jihad, harus juga berpindah hijrah gitu. Kalau memang di tempat tersebut belum memiliki support system yang mumpuni dan lain-lain. Itu juga akan berdampak pada pengalaman kerja karena dianggap tadi perempuan hanya akan dipersiapkan untuk menjadi seorang istri, istri yang disuruh nerima-nerima aja gitu ya, apa yang dikatakan suami, sehingga pengalaman kerjanya nggak ada. Maka jangan mau ya Yunda-Yunda, kita juga harus punya pengalaman untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi sebagai perempuan yang akan mendampingi suami atau menjadi ibu di keluarga, ini membutuhkan skill yang banyak. Nah, tadi ya seperti yang gambarnya sebelumnya banyak tangan. Pengalaman kerja itu juga dibutuhkan karena di sana kita bisa bertemu dengan banyak permasalahan dan kita akan belajar menyelesaikan permasalahan. Itu pun akan terbawa bagaimana kita di keluarga. Kita akan punya pilihan untuk menyelesaikan masalah yang tepat ketika kita sudah terlatih dengan bekerja yang tepat itu. Selagi Yunda-Yunda bisa dan mampu gitu ya, atau punya kesempatan maka ambil gitu. Kalau misalkan belum merasa mampu tapi ada peluang, ambil dulu. Kita bisa learning by doing. Nah, jadi jangan mau untuk melewatkan kesempatan. Kemudian ada diskriminasi atau eksklusivitas di bidang kerja tertentu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua pimpinan kita ataupun support system kita itu akan mendukung bahwa kita itu mampu menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga. Makanya di saat keluarga butuh ya kita tarik undur untuk beberapa part di pekerjaan itu untuk bisa nanti akan kita selesaikan. Maka keluarga menjadi prioritas terlebih dahulu. Misalkan dalam hal ada yang sakit dalam keluarga, anak ataupun suami. Nanti ketika udah selesai kita kembali lagi in charge untuk memaksimalkan dan bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita itu. Kemudian stigma bahwa perempuan lebih tidak produktif ini salah sekali, banyak sekali ya yang memang hanya mengambil yang jelek-jelek aja, mengambil mengambil keuntungan dari kita aja, yang jelek-jelek dilekatkan, kemudian pengennya yang tadi pekerjaan kita, insting kita, kepintaran kita, kecepatan kita, empati kita itu dimanfaatkan dalam lahan pekerjaan. Ingat, boleh kita lakukan secara maksimal, tapi juga jangan lupa untuk mengambil hak hak Yunda-Yunda untuk tetap mendapatkan bahwa perlindungan untuk perempuan itu penting. Nah, kemudian tantangannya, kenapa kesenjangan kesenjangan gender di dunia kerja itu masih ada? Secara kultur atau sosial, kita itu masih banyak dan dihadapkan dengan budaya patriarki. Apa sih budaya patriarki ini, Yunda? Apakah ada yang mengetahui atau sudah mengetahui, tapi bagaimana melihat pandangan patriarki ini? Boleh dong dibantu merespon. Menurut Yunda, patriarki ini apa? Patriarki itu seperti tangga, jadi ada beberapa tingkatan, benar nggak? Ada beberapa ikatan. Ada beberapa tingkatan. Oh, tingkatan patriarki. Bagaimana itu? Tingkatan apa? Patriarki tingkatan itu misal ada beberapa golongan di atas, tengah, bawah seperti itu kalau patriarki. Oh, begitu. Mohon Ada maaf lain jika yang salah Yunda. boleh, Yunda. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Yunda yang lain? Yunda Dona? Gimana Yunda Dona? Menurut Yunda Dona gimana? Iya, Bu. Gimana Yunda Dona? Patriarki itu gimana? Ambil hak-hak perempuan. Iya, cenderung kayak laki-laki itu lebih berkuasa, mengambil kekuasaan. Mengambil kekuasaan gitu ya. Pokoknya apa-apa itu patriarki gitu ya. Apa-apa itu laki-laki gitu ya. Yang diutamakan ya itu adalah kondisi sosial yang harusnya itu tidak terjadi ya sampai ada kata budaya yang melekat harusnya itu bukan budaya tapi itu adalah fenomena sosial yang tidak pantas untuk dijalankan dan tidak pantas untuk dilestarikan saking seringnya sehingga itu ada label budaya yang melekat dalam patriarki kondisi patriarki ini menyebabkan pandangan sosial itu memprioritaskan pada laki-laki saja yang utama jadi perempuan laki-laki itu yang dominan, perempuan ada yang di bawahnya laki-laki. Apapun yang diutamakan itu laki-laki.
Jadi prioritasnya itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Perempuan bisa apa? Ya, nantilah kalau misalkan jatahnya udah terakhir-terakhir gitu ya, baru perempuan gitu. Nah, budaya patriarki ini adalah budaya tinggalan sebenarnya. Dulu ketika ada sistem kerajaan gitu ya, yang mungkin juga dikarenakan karena sistem penjajahan tinggalan dari Belanda dan juga Jepang, sehingga itu juga sedikit banyak mempengaruhi unsur yang mengedepankan laki-laki aja, di mana kepentingan laki-laki selalu diakomodir tapi perempuan tidak. Nah, kalau misalkan di desa-desa tuh biasanya pokoknya perempuan itu tugasnya adalah 3M, mana, masak, maca gitu, atau perempuan itu selalu identik dengan dapur, sumur, kasur. Oh, mohon maaf, sekarang udah zaman beda, gak ada budaya patriarki, kita budayanya kesalingan, menghargai satu sama lain gitu. Jadi perempuan itu harusnya sama dengan laki-laki secara hak dan juga kewajiban. Karena itu, kalau misalkan ada yang bilang kodratnya perempuan adalah nyapu, itu salah. Kodratnya perempuan adalah masak, itu salah. Yang melekat dalam ketubuhan kita, yang tidak bisa oleh laki-laki, itu adalah kodrat. Yang bisa dilakukan oleh laki-laki, itu bukan kodrat. Nyapu itu bukan kodrat. Nyapu itu kebiasaan yang sementara ini kebanyakan itu disematkan pada perempuan. Padahal laki-laki juga harusnya dibekali dengan skill itu, sehingga tanggung jawab untuk menyapu rumah, membersihkan rumah itu adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab perempuan saja. Begitu juga dengan masak. Masak itu ilmu bertahan hidup, bukan bebannya adalah perempuan. Kebetulan yang banyak yang bisa masak itu adalah perempuan. Yang mau belajar itu ya kebanyakan perempuan. Padahal skill memasak itu adalah skill yang masuk kategori dalam eh, bertahan hidup gitu. Sehingga yang melekat dalam tubuh kita yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki itulah yang dinamakan sebagai kodrat. Melahirkan, haid, menyusui, maupun mengandung. Itulah hanya 4 kodrat kita. Sisanya kita sharing dengan partner kita. Kemudian tuntutan mengasuh anak dan mengasuh keluarga. Ketika perempuan ini berkarir, laki-laki berkarir, gitu ya. Ketika perempuan terlihat berkarir dan sukses, pasti yang ditanyakan, gimana anaknya, gimana keluarganya, gitu. Tapi kalau laki-laki berkarir, pasti ya yang diacungin jempolnya. Nggak ada pertanyaan tuh, anaknya gimana, istrinya gimana, nggak ada tuh. Karena tadi budaya tersebut, patriarki tersebut bisa merubah perspektif orang-orang untuk menyematkan label-label. Mulutnya ringan kalau menjudge perempuan itu, kayak kesalahannya banyak gitu. Padahal ya itu tuntutan. Mengasuh anak, mengurus keluarga adalah kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Kesalingan itu harus terjaga. Jadi karena bukan kodrat ya, sekali lagi itu jadi harus diusahakan bersama-sama. Kalau sementara ini Yunda-Yunda belum memiliki pasangan yang seterampil itu untuk bisa mengasuh anak, seterampil itu untuk bisa memasak, maka kita ajak untuk terlibat dalam aktivitas domestik. Diajak untuk minta tolong nyapu, atau diajak untuk minta tolong mengiris bawang, atau diajak minta tolong untuk kita menggendong ketika lagi repot. Diedukasi. Jadi kita menjadi partner yang bisa mengedukasi partner kita. Jadi bukan hanya membiarkan, tapi juga dan tidak berkecil hati, tapi kita masih punya waktu banyak untuk mengedukasi. Mungkin bukan sekarang hasilnya, 10 tahun lagi, atau bahkan ketika anak-anak udah besar semuanya baru terlihat hasilnya. Tapi tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata menyerah, itu bisa diedukasi dari sekarang. Kemudian pola asuh terhadap anak perempuan. Bahkan sekarang ini, oh sampai kemarin masih ada yang FYP ya di TikTok ya, bahwa masih ada sunat perempuan. Padahal sunat perempuan itu sudah dilarang. Apakah Yunda-Yunda di sini masih menjumpai tetangganya ada yang disunat ketika perempuan? Ada nggak? Yang tetangganya, keluarga besarnya, atau bahkan udah keceplosan kemarin, waduh kok ternyata kemarin saya disunat gitu. Ada nggak Yunda-Yunda? Nah, kenapa zaman dulu itu perempuan disunat? Karena dianggap perempuan itu birahinya tinggi,
bilang kayak gitu. Sehingga takut ketika mungkin melakukan eh, eh, aktivitas seksual punya tanggungan eh, hamil dan menjadi aib keluarga. Seseorang yang belum ada ikatan dipotonglah klitoris gitu ya dari perempuan, itu adalah hak-hak yang secara hukum tuh salah gitu. Dan itu akhirnya sekarang sudah banyak ya edukasi terkait itu, tidak boleh lagi ada sunat perempuan. Kalaupun ada, bidan-bidan sekarang sudah teredukasi untuk hanya berpura-pura aja menambahkan betadin gitu. Biasanya seperti itu lalu sunat dikatakan sedang selesai. Nah, kalau dulu tuh klitorisnya dipotong sehingga tidak ada rasa untuk ya ada apa hubungan seks gitu ya, tidak merasakan itu lagi, dan juga tidak ada eh, apa ya dalam hubungan seks jadinya lebih tidak tidak begitu apa ada girohnya gitu ya, sehingga itu mampu meredam katanya, sehingga itu malah menjadi masalah baru ya ketika di keluarga, baik juga di unsur kesehatan yang lebih diprioritaskan. Kemudian ekspektasi sosial untuk masuk atau tidak masuk ke dunia kerja ya, karena tadi label kita eh, sangat erat dengan kodrat yang tidak bisa kita tampik ya, kita hamil melahirkan dan juga menyusui, sehingga ekspektasi sosial tuh maunya kita tuh bekerja seperti ketika kita tidak memiliki tanggungan, sehingga produktivitasnya itu kita hanya diperas aja gitu. Nah, hal-hal yang demikian harus kita edukasi bahwa hal itu tidak boleh gitu ya. Dan dalam konsep kesetaraan kesalingan, ketika ada perempuan yang melaksanakan kodratnya, maka kita harus berikan kelonggaran gitu. Bukan berarti dimanjakan atau diistimewakan, enggak. Tapi secara kodrat laki-laki tidak memiliki, sehingga harus ada kebijaksanaan dalam melihat kita sebagai manusia. Gitu. Nah, ini potensi kita ya. eh Indeks pembangunan manusia gitu. Kalau tahun 2019 itu laki-laki berada pada angka 75% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Perempuan indeks pembangunan manusianya cuma 69. Kenapa? Tadi banyak akses pendidikan yang tidak selesai untuk perempuan. Sayang sekali, perempuan sering dikorbankan dan di nomor sekian kan yang diutamakan adalah laki-laki. Laki-laki masih dianggap nanti akan menjadi pemimpin, nanti yang akan menafkahi keluarga. Beban laki-laki menjadi berat gitu. Padahal sama. Kalau beban di keluarga atau beban menafkahi akhirnya dibagi bersama antara laki-laki dan perempuan, maka harusnya tidak ada lagi siapa-siapa yang akan dikorbankan. Harusnya semuanya di antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Potensi kita, misalkan di dalam gambar nih ada yang di kolom ungu. Ya, potensi kita sebenarnya besar, banyak. Tapi yang dipikirkan ke orang lain tuh juga di lingkaran yang lain, sehingga perempuan itu ada di tengah-tengahnya. Gimana caranya kita bisa mengakomodir ekspektasi dan juga pikiran orang-orang itu kita gabungkan di keduanya itu. Tidak semuanya yang di lingkaran oren harus kita eh, akomodir. Kita bisa saring mana yang mampu karena kita memiliki potensi. Mana yang ada dalam diri kita, mana yang disematkan orang, itu yang akhirnya kita tampilkan sebagai diri kita sebagai perempuan. Irisan ini yang bisa kita pilih. Tidak semua-muanya yang orang pikirkan kita lakukan. Jadi perempuan bisa memilih dan juga menyimpulkan itu. Nah, ini fun fact ya, dalam kurun 5 tahun AMH perempuan berada di kisaran 93-90%, artinya masih ada 6 dari 100 perempuan di Indonesia yang belum bisa baca tulis. Nah, itu. Sekali lagi, pendidikan itu yang utama, perempuan menjadi garda terdepan untuk bisa mencukupi kemampuan literasi dalam diri, berpikir, sehingga harusnya dalam hal pendidikan kita tuh seimbang, setara gitu. Jadi tidak boleh ada ketimpangan. Apalagi di Madura saya berharap perempuan-perempuan bisa aktif bersuara gitu ya. Sehingga bisa untuk menunjukkan bahwa perempuan itu bisa, mampu menyelesaikan itu semua. Nah ini ilustrasi ya bagaimana tadi saya sampaikan dulu sebelum kita menjadi manusia, saat kita jadi janin, kita itu sudah bertarung dengan banyak hal. Jadi hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Jadi kita harus mempertaruhkan hal itu semua. Kita harus coba. Dan memang ada resikonya. Setiap apa yang kita pertaruhkan pasti ada resikonya. Yang berani ambil resiko itu yang akan memenangkan sebuah eh,
kompetisi ini. Ya, kompetisinya dengan siapa? Dengan diri kita. Jadi kan ukuran kompetisi itu bukan dengan orang lain. Bukan dengan bagaimana orang lain kok begini nih, kok saya kok begini, bukan. Tapi kita punya ukuran kompetisi dengan diri kita sendiri. Tahun lalu seperti apa? Tahun ini seperti apa? Goals kita itu apa? Goals dalam karir dan juga keluarga itu bagaimana? Di Nasyia seperti apa? Akan diseimbangkan gitu. Nah ini, setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jelas ya, hal ini bukan hanya diucapkan ketika kita mau dilantik sebagai pemimpin ataupun organisasi gitu ya. Bukan hanya untuk pelantikan, konteks kita dalam kehidupan bermasyarakat, konteks kita dalam mempertanggungjawabkan kebaikan yang ada dalam diri kita akan kita pertanggungjawabkan nanti dalam akhirat ya. Kita akan laporkan itu semuanya nanti di akhirat. Sehingga sayang sekali kalau potensi baik dalam diri kita sebagai perempuan tidak dimaksimalkan oleh Yunda-Yunda semuanya. Sehingga harus kita sesuaikan antara potensi dalam diri kita dan kesempatan yang ada di depan mata. Aktif di ruang publik juga akan menjadi investasi sosial bagi kita seorang perempuan. Jikalau kehidupan di rumah mungkin ada yang kurang, insya Allah kita punya banyak investasi sosial, kehidupan masyarakat yang secara tidak langsung Allah akan menukarkan kebaikan itu dengan keberkahan kebaikan yang melimpah dengan kesempatan-kesempatan yang lain yang datang tak disangka ke dalam kehidupan kita. Jadi yang dibutuhkan hanya percaya dan beriman serta tawakal gitu. Karena berkaitan dengan jargon DNA ya, albiru manitaqo itu bagi orang-orang yang bertakwa semua itu akan mudah untuk didapatkan. Dan yang dibutuhkan untuk menjadi perempuan yang berdampak gitu ya, kita sebagai kader Nasyiah, sebagai khalifah di muka bumi ini, jadi harus mengantongi minimal pertama kita punya nilai, value. Maka kuasai ilmu apapun itu kalau belajar bersosial media gak ada salahnya untuk belajar berwirausaha, maka yang penting kita pelajari dulu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya maka akan kita kuasai. Kalau sudah kita kuasai maka kita akan punya keahlian atau skill. Nah, skill ini yang akan menolong kita. Jadi percuma kita minta untuk mendapatkan hak kita, tapi kita tidak tunjukkan kita punya value apa, kita punya keahlian apa. Orang jadi tidak aware terhadap kita. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita punya sesuatu itu yang menjadi daya jual kita. Bukan berarti menjual diri, tapi kita punya bergain position untuk bisa menunjukkan bahwa kita itu nggak punya apapun. Bukan masalah harta, bukan masalah kita haus kekuasaan, bukan. Tapi kita punya diri karena kita punya ilmu dan punya keahlian. Nah, kita juga perlu untuk menunjukkan appearance itu menunjukkan bagaimana kita memiliki value dan keahlian sehingga gimana pun wajah investasi ke wajah diri dan tampilan itu perlu sekali itu menunjukkan betapa kita punya tempat khusus ya. Jadi orang tuh tidak serta-merta memandang kita rendah, tidak mudah untuk merendahkan kita, melecehkan kita karena kita punya tampilan yang elegan gitu. Tingkah laku atau behavior. Jika kita orang punya ilmu, punya skill dan tampilan bagus, maka kita harus lengkapi dengan kebiasaan atau sikap. Jadi jangan merendahkan diri kita di depan orang lain. Kalau tidak mau, orang lain juga akan merendahkan. Karena apa yang kita tampilkan dari mulut kita, yang tampilkan dari sikap kita, itu yang akan dilihat oleh orang. Kita harus tampilkan hal-hal yang baik gitu. Nah, terakhir gitu ya, show your talent and embrace itu harus disampaikan seluas-luasnya, harus dicoba, diuji coba gitu ya, skill kita, ilmu kita, karena sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jangan lupa untuk terus speak up. Nah, ini juga nanti ada tantangan ya, tantangan buat Yunda-Yunda semuanya. Coba sebagai perempuan yang berkarir ya atau perempuan yang progresif, apa sih yang sudah kalian lakukan, nanti coba share di story dan juga mention ke saya sebagai bagian dari follow up ya. Kalau kata Yunda Iis tadi tuh harus ada follow up biar tahu kalau Yunda-Yunda semua itu mendengarkan atau tidak. Nah, untuk men-trigger ini semua ini ada beberapa representasi bahwa perempuan itu bisa dan mampu. Bahkan yang mendapatkan penghargaan waktu masa pandemi yang terlihat sebagai perempuan yang stand out gitu, menyelesaikan permasalahan Perdana Menteri Selandia Baru perempuan, Perdana Menteri Denmark perempuan, kemudian konselir Jerman perempuan,
perempuan, Taiwan juga perempuan, Perdana Menteri Norwegia juga perempuan. Ini ada sedikit saya lihatkan ini ya, ada dua tokoh perempuan yang sebelah kiri itu juga pernah menjadi kepala negara dan tantangannya berat, bahkan Benazir Bhutto ini yang pakai kerudung itu yang pernah ditembak mati. Jadi dia sampai mempertaruhkan nyawanya, bagaimana dia struggle sampai dipilih dan juga menang dalam pemilihan tersebut dan juga berhasil menjadi kepala negara. Sayangnya ketika menjadi kepala negara ada yang membunuhnya karena tidak suka bahwa perempuan itu memimpin gitu. Tentunya juga ada kondisi politik yang mendukung hal tersebut. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Banyak sekali contoh perempuan yang menjadi pemimpin. Kalau di Jawa Timur satu-satunya yang mendobrak ya bahwa pemimpin itu boleh seorang perempuan tuh ya Bu Khofifah. Terlepas dari bagaimana sekarang banyak serangan ya yang menimpa beliau, tapi dulu effortnya itu sangat kuat ya untuk menjadi sesosok Bu Khofifah yang menjadi gubernur. Karena dulu itu sampai ada isu bahwa perempuan menjadi pemimpin itu haram. Nah, Bu Khofifah sempat mendapatkan terpaan itu. Bu Khofifah sempat mendapatkan tantangan bahwa ada penolakan dari kelompok masyarakat yang di NU sendiri bahwa haram memilih pemimpin di sosok perempuan. Sehingga di periode selanjutnya Bu Khofifah mengumpulkan kiai-kiai progresif, bunyai-bunyai progresif dan akhirnya berhasil mendapatkan dukungan. Jadi itu kuncinya adalah mengasah sensitivitas sosial tadi. Ketika ada peluang, maka ambil. Kita harus mengasah sensitivitas sosial. Dan yang terakhir ini ya, sampai kapanpun kemajuan perempuan menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa. Jadi kalau kata-kata Ibu Aisyah, di tanganmulah nasib bangsa. Jadi mari beramal dan berdamai untuk kebaikan gitu. Terima kasih Yunda-Yunda semuanya. Saya pikir itu untuk pengantar diskusi. Selebihnya kita bisa sharing dan juga bisa diskusi bersama berkaitan dengan bagaimana perempuan akan berkarir dan juga berislam. Perempuan dan peradaban ini akan ada satu kesatuan gitu ya. Tidak akan nggak ada peradaban yang tercipta ketika tidak ada perempuan. Begitupun sama. Perempuan tidak akan menjadi apa-apa ketika peradaban itu tidak terbentuk dengan baik gitu. Terima kasih semuanya. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yunda Maharina yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Baik, langsung saja untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya membuka 2 hingga 3 penanya untuk sesi tanya jawab ini. Kepadanya saya persilahkan pada peserta. Monggo barangkali ada yang ingin bertanya. Baik, dari Bu Hurun maupun Bu Yuni, barangkali mau pertanyakan, sepertinya ingin bertanya, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami bisa bertemu dengan Mbak Maharina yang mana pertemuan ini sangat saya cita-citakan eh, saat saya diceritakan oleh Kang Chandra tentang bagaimana Mbak Maharina
Oleh karena itu saya langsung, wah ini harus ketemu nih langsung. Semoga suatu saat bisa diberikan rezeki waktu untuk bertemu dengan Mbak Maharina suatu saat nanti. Amin. Tadi Siap. Yuk. alangkah banyak insight yang kami dapatkan dari pertemuan hari ini. Salah satunya adalah kesalingan ya, kesalingan yang harus tetap terjaga, yang mana saat ini umumnya kesenjangan sosial itu di dalam rumah tangga tentunya sangat sering terjadi, tapi di sini kita sama-sama mengukuhkan keyakinan bahwa kesalingan itu sangat penting. Konsep kesetaraan itu juga harus kita selalu edukasi, selalu sebarkan tentang konsep kesetaraan sehingga kita bisa sama-sama saling berkembang dan juga mendukung antara perempuan satu dengan perempuan yang lain. Oleh karena itu yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana cara kita berdamai dengan diri bahwa sebagaimanapun penilaian halayak, bagaimana kita seperti yang Mbak Marina sampaikan, se-Power Ranger apapun yang terlihat ya, pasti kan kita sendiri yang tahu kekurangan kita ya, entah di domestik, entah kekurangan bagaimana mengasuh anak atau bagaimanapun itu, bagaimana kita tetap bisa fight gitu di rumah, di tempat pekerjaan, supaya kita benar-benar bisa tetap produktif, tapi juga di rumah eh, dengan anak juga oke, domestik juga oke gitu, biar balance gimana ya caranya Mbak Marina? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab? Ah, terserah Mbak Mahana mau langsung jawab, boleh ditanggung dulu juga monggo. Oke, boleh sambil nanti yang lain juga boleh menambahkan ya, atau ada yang menimpali pengalaman, karena saya yakin menjadi perempuan dan pengalaman-pengalaman yang seperti ini juga banyak ya, banyak yang sudah melampaui kayaknya. Tapi bagaimana memanage waktu itu emang kalau nggak dari dulu gitu ya, semenjak kita sebelum menjadi ibu ataupun semenjak akhirnya berkarir, menjadi perempuan dan berkarir, itu saya rasa memang sulit. Makanya bersyukur ketika dulu mungkin punya pengalaman background di organisasi, pasti kita udah ditempa dengan hal-hal yang berbenturan seperti ini. Kapan waktu belajar, kapan akhirnya sekolah, kapan akhirnya berorganisasi begitu. Mungkin sampai sekarang banyak juga Yunda-Yunda yang merasa keteteran. Tapi bukan berarti keteteran itu sesuatu hal yang salah ya. Justru dari hal-hal yang keteteran itu Yunda-Yunda berproses. Kita bayangkan bagaimana ketika kepompong menjadi kupu-kupu ya, dia itu kan harus melepaskan semua dan akan apa bermetamorfosis gitu ya. Yang tadinya ulat akhirnya bisa mengeluarkan kupu-kupu ataupun sayapnya, dia akan di ada sesuatu yang melilit tubuhnya, terus dia akan melepaskan dari lilitan itu dan akan berubah bentuk menjadi sesuatu yang indah. Sama, semua hal yang tadi yang mungkin akhirnya indah pada waktunya gitu ya, terlihat bahwa itu tuh bukan hanya indahnya aja harusnya yang kita bahas, tapi bagaimana proses itu. Jadi ini berpengaruh juga dengan bagaimana lingkungan kita ya. Kadang memang dari dulu itu yang kita lihat atau kita tuh dibebani dengan misalkan kalau sekolah orang lingkungan kita, ibu, ayah ataupun tetangga itu kan nanya rankingnya berapa gitu. Harusnya bukan rankingnya, bukan hasilnya, tapi bagaimana sekolahnya, bisa atau enggak. Ada enggak yang dibingungkan gitu. Itu yang harusnya diapresiasi, proses dan progresnya. Ketika menemukan suatu kesulitan, justru itu adalah satu poin yang menjadi sebuah pembelajaran. Jadi jangan beranggapan ketika sedang dibenturkan dengan sebuah permasalahan, maka langsung menyerah gitu, bukan. Tapi semakin ruwet gitu ya, kayak pikiran kita ruwet, maka itu menjadi sebuah keberkah semakin kita bisa melewati tantangan tersebut. Nah,
tantangan tersebut yang harusnya kita bisa jadikan sebagai semangat gitu ya. Maka kita latih satu persatu dengan mengidentifikasi mana nih yang bisa dikerjakan lebih dahulu, mana kemudian yang bisa kita lalui yang agak berat, dan mana yang akhirnya yang terasa sangat berat, maka bisa kita spare waktu yang lebih banyak dan mungkin kita taruh di akhir. Maka kerjakanlah hal-hal yang mudah-mudah terlebih dahulu, lalu kita bisa naik levelnya gitu. Kalau permasalahan satu udah selesai, kita naik lagi di level selanjutnya dan juga naik lagi ke hal-hal yang lebih rumit lagi. Saya pikir itu bagian dari problem solving yang bisa kita latih bersama. Bukan berarti kita itu ketika ada sebuah permasalahan itu langsung menyerah, enggak. Tapi saya yakin Yunda-Yunda di sini semua punya semangat untuk belajar. Nah, belajar itu bukan hanya ilmu pengetahuan ya. Belajar untuk memanage waktu itu juga sebuah pengalaman yang tidak orang miliki, tidak semua orang miliki. Maka kita harus belajar untuk mempraktekannya dulu. Kalau uji coba pertama masih belum bisa, maka kita coba uji coba yang lain, dan juga kesempatan-kesempatan uji coba lainnya perlu kita lakukan gitu. Semangat Yunda, kayaknya itu memang masalah kita bersama ya. Masalahnya tidak akan pernah berakhir. Jadi kita nikmati aja dengan mengambil kira-kira eh, hal baik dari permasalahan ini tuh seperti apa gitu. Baik, terima kasih yang disampaikan. Sebelumnya bagaimana dengan Yunda Yuni? Apakah ingin menanggapi? Silakan. Terima kasih. Terima kasih tadi filosofi kepompongnya sangat berarti ya. Iya, iya. Bagaimana kita bisa indah nanti harus terlilit lebih dulu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya sudah disampaikan demikian dengan jawaban. Nah, untuk selanjutnya di sini ada Yunda Nailul Yolandita Iza yang akan bertanya. Saya persilahkan. Halo Yunda Nailul. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Yunda. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica dari SMA Muhammadiyah 1 Bangkalan. Di sini saya ingin bertanya tentang woman support woman, karena kan tadi pembahasannya patriarki di dunia kerja ya, Bu. Nah, itu kan biasanya perempuan itu ada rasa kayak saling iri kalau rekan kerjanya itu kinerjanya bagus. Nah, dianggapnya itu kita tuh cari muka ke atasan. Padahal kan seharusnya dalam perusahaan kita kan harus bekerja sama buat perusahaan itu agar maju. Nah, itu gimana kita cara menyikapi kejadian seperti itu, Bu? Sesama perempuan gitu. Makasih. Oke. Ini Mbak Nailul dipanggilnya Ica. Iya, Bu. Iya. Apakah sudah bekerja? Sudah, Bu, di SMA Muhammadiyah 1 Bangkalan. Oh, memang sudah bekerja. Kirain tadi sebagai siswa ya. Semangat. Ya, Yunda, memang ada satu tantangan juga. Tidak semua perempuan itu suka ketika melihat perempuan lainnya sukses. Itu sudah ada risetnya, sudah ada banyak sekali terjadi di mana-mana ya. Jadi itu juga merupakan tantangan sehingga ada hashtag woman supporting woman. Bukan woman rivalry woman gitu ya. Bukan malah menjadikan perempuan lain sebagai rival atau musuh. Bahkan laki-laki itu kadang merasa ketika kita itu produktif direndahkan. Nah, itu adalah pandangan yang tidak benar gitu. Pandangan-pandangan tersebut harus secara sabar kita edukasi bahwa sesama perempuan itu harus saling menghargai, karena kita tahu pengalaman ketubuhan kita itu yang bisa merasakan ya sama perempuan gitu. Bukan berarti ketika ada yang haid sakit nyeri, yang lain ketika bisa survive dengan kondisi tubuhnya, kemudian bilang halah cuma haid aja aku loh, nggak kayak gitu, nggak boleh gitu juga ya, karena ada juga yang kondisinya berbeda. Sehingga kita perlu untuk merangkul ketika ada perempuan yang merasa bahwa dalam kondisinya itu sedang tidak baik-baik saja. Ketika dalam rumah tangganya mungkin sedang perlu penyesuaian. Ketika dalam pengasuhannya memang butuh evaluasi, sehingga
kita perlu untuk membantu meringankan pekerjaan sesama perempuan karena harusnya tidak ada yang bisa merasakan pengalaman ketubuhan perempuan selain perempuan itu sendiri. Maka sesama perempuan harus saling support gitu. Tantangan kita itu bukan untuk merendahkan perempuan lainnya, bukan. Tadi, rival kita itu bukan orang lain rival kita. Rival kita itu diri kita sendiri. Capaian masa lalu dan tantangan masa depan mana yang akan kita bisa hadapi, mana yang akan kita bisa taklukkan gitu. Goals kita tentunya akan berbeda dengan goals orang lain. Keluarga kita juga beda dengan keluarga orang lain. Maka mari saling merangkul gitu. Kalau ada yang dirasa bahwa ada teman kita yang tidak benar, maka kita harus rangkul, kita harus kasih advice yang baik agar ada perubahan. Jadi kalau misalkan ada yang dijudge perempuan karena ketidakseimbangannya dalam mengatur kehidupan keluarga dan juga berkarir maupun organisasi, maka ulurkan tangan kalian untuk bisa membantu. Karena permasalahan perempuan itu kompleks. Bisa jadi dia terlihat tidak bisa menyeimbangkan hal itu semua karena ada masalah pribadi. Ternyata ada masalah yang lebih besar lagi, masalah orang tua, masalah keluarga masa lalu. Dan juga hal-hal yang lainnya yang saya yakin itu tidak bisa diselesaikan secara sendiri gitu ya. Mereka butuh bantuan orang lain tapi tidak bisa mengungkapkan sehingga yang terlihat adalah ketidakseimbangan atau tidak kesempurnaan itu. Jadi mari sama-sama woman supporting woman karena yang bisa memahami kebutuhan ketubuhan perempuan itu adalah sesama perempuan itu. Gitu, Indah Iza. Baik, bagaimana dengan Yunda Iza atau Yunda Nairul ini? Barangkali ada tanggapan terkait yang Sudah, Bu, sudah cukup jelas untuk jawabannya. Makasih. baik. Terima kasih kembali. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Monggo, barangkali ada yang ingin bertanya. Jika belum ada, saya sebagai moderator izin bertanya ke Mbak Maharina. Di Oke, sini monggo. ya, saya pengalaman meskipun saya dulu juga di MM yang mana eh, juga pernah mempelajari, pernah diskusi perihal perempuan seperti ini. Terus di sisi lain juga ada beberapa kader itu fokus di bidang perempuan atau bisa dibilang sebagai aktivis perempuan. Sehingga secara teori saja sudah ya menurut saya mumpuni dibandingkan saya yang mungkin baru sebatas belajar dan mendengarkan saja belum bergerak secara jauh seperti itu. Namun yang menurut saya yang saya pandang yang amat saya sayangkan itu ketika dia sebagai seorang aktivis, tapi ketika di lingkup lapangan dia itu eh, apa ya semacam membandingkan diri dengan perempuan yang lain dari segi fisik. Salah satu contohnya saja ketika memilih salah satu perempuan yang memiliki kulit putih, di mana memang kulit putih itu kalau di negara kita itu identik atau dipercayai sebagai orang yang cantik. Tapi beda dengan pandangan salah satu orang ini yang mana dianggap sebagai orang yang lemah, orang yang nggak pernah kemana-mana dan lain sebagainya, sehingga memandang bahwa perempuan yang memiliki kulit lebih cerah darinya itu adalah perempuan yang lemah. Nah, sebagai apa ya pandangan saya sebagai dia itu seorang aktivis perempuan kok bisa-bisanya memiliki pemikiran yang demikian seperti itu. Nah, untuk menyikapinya bagaimana nih, Yunda? Terima kasih. Iya, ternyata di Madura ada yang rasis ya. Sebenarnya bukan kader Madura, kader Jawa. Oh gitu, tapi Cuma ada aktifnya, gitu di Jawa ya. ya aktifnya dulu di Ternyata Madura. lebih tepatnya ternyata masih ada yang ya di negara ini gitu. Karena tidak semua aktivis itu teredukasi dengan baiknya. Bisa jadi aktivisnya baru-baru ini. Terus juga bisa jadi aktivisnya yang ketika ada acara aja ikut gitu. Nah, eh, kenapa sih hal itu masih terjadi? Jangankan masalah perkara ras ya, perkara yang perempuan tadi, unsur patriarki, itu masih banyak loh di Muhammadiyah yang kayak menyalah-nyalahkan gitu. Ketika perempuan itu speak up ataupun menjadi narasumber, ketika progresif gitu. Ada di Muhammadiyah itu yang pandangannya melihat bahwa kok perempuan ini sih, kok perempuan tampil di depan sih itu ada. Jadi kita harus maklumi gitu. Dan tadi tidak ada cara lain untuk
dengan mengedukasi. Maka penting untuk kita semua sebagai aktivis gitu ya, apalagi tergabung dalam Nasyiatul Aisyah untuk bisa mengetahui hal-hal apa saja sih, value apa yang harus kita miliki sebagai perempuan, utamanya yang tadi perkara patriarki, kita harus tahu jangan mau dilebeli bahwa kodrat kita menyapu dan masak bukan, mohon maaf itu salah, bukan kodrat. Kodrat itu sesuatu yang melekat. Nah, apalagi ini hal-hal yang berkaitan dengan ras gitu, suku, agama, budaya gitu. Rasis ya, kalau kalau kita itu berkaitan dengan hanya kulit putih atau kulit hitam gitu. Bahkan yang terjadi juga ada di Miss Universe ya, yang baru-baru ini menang gitu. Ternyata yang menang dari kulit hitam. Dan fun fact-nya tidak semua memberikan selamat, jadi yang memberikan selamat hanya dari Indonesia dan Malaysia. Ya karena mungkin pengalaman kulit yang apa tuh yang dekat ya dengan ras ras Asia, Malaysia maupun Indonesia, sehingga mereka memberikan support dengan memberikan ucapan terlebih lebih awal ya dibandingkan dengan negara-negara lain untuk Indonesia dan Malaysia. Nah, hal-hal yang seperti tadi bisa kita identifikasi, kita antisipasi karena mungkin terjadi dalam lingkup terdekat kita, sehingga materi-materi yang berkaitan dengan hal-hal yang progresif, progresif itu kan tadi tidak menggunakan eh, eh, apa hal-hal yang berkaitan dengan ras lagi atau juga paham dan melek terhadap fenomena sosial gitu, itu harus kita galakkan, kita kuatkan bagian dari meningkatkan ilmu untuk kader-kader di Nasyiatul Aisyah utamanya, sehingga hal-hal yang demikian tidak terjadi lagi. Jadi bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Maka buatlah edukasi agar hal-hal demikian itu tidak terjadi. Buatlah campaign kreatif di sosial media yang mungkin ketika forum-forum yang seperti ini menjadi forum-forum yang susah gitu. Zoom dana aja susah, apalagi Zoom untuk sekedar sharing knowledge berkaitan dengan rasis misalkan seperti itu. Maka buat konten bertahap. Untuk mengedukasi sekarang banyak cara, bukan hanya berdiskusi melalui Zoom atau berdiskusi tatap muka, tapi dengan melakukan edukasi-edukasi yang ada di sosial media. Mungkin juga bisa diceritakan di sosial media kita untuk melatih styling story kita, menyampaikan bahwa ada loh kondisi seperti ini di era yang sekarang ini, teknologi di mana-mana, tapi ada yang masih membawa tentang konsep ras yang itu harusnya udah tidak bisa kita tolerir lagi ya, harus diedukasi dan semoga tidak terjadi dan tidak berkepanjangan gitu. Gitu Yunda Dini. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas sekali. Akhirnya terjawab. Baik, ini sudah 3 pertanyaan. Demikian dengan waktu sesuai dengan timeline, yaitu sudah menunjukkan pukul 14.30. Sepertinya sudah dicukupkan pada akhir ini. Baik, di sini saya sebagai moderator sebelum menutup atau mengakhiri pada agenda materi kedua ini, izinkan saya untuk menyampaikan sekilas materi yang telah kita dapatkan pada sesi materi ini yang disampaikan oleh Mbak Maharina tadi. Singkatnya, di mana sebagai perempuan masih kita itu perlu waktu untuk belajar, di mana dengan belajar kita itu eh, diupayakan untuk berdampak. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan nilai nilai atau value melalui ilmu. Dengan ilmu di situ kita dapat menemukan potensi kita atau keahlian kita sehingga kita bisa menempatkan diri kita di mana kita berada sesuai dengan bidang keilmuan kita. Sehingga apa yang kita sampaikan sesuai dengan potensi, kemampuan, dan demikian kita membawa dampak sesuai dengan apa yang kita mumpuni. Demikian yang dapat saya sampaikan sebelum saya akhiri. Barangkali dari Yunda Marina ada sepatah dua kata untuk mengakhiri sesi ini. Saya ingatkan lagi bahwa kita hanya bisa mengantongi ilmu dan harus semangat untuk mencari berbagai ilmu. Jadi jangan pernah putus asa dan mari kita maksimalkan kesempatan dan peluang itu sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pesan yang telah disampaikan. Baik, setelah nanti sesi diakhiri, saya minta tolong untuk peserta sekaligus pemateri untuk foto bersama melalui Zoom. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Yunda-Yunda sekalian semua bisa on cam untuk dilakukan foto bersama. Sudah dari Yunda Rezandikia, kemudian Yunda Zia, Yunda Desi, dan lainnya. Yunda Siti Nuraini, ya, silakan. Baik, selanjutnya akan sudah dari Yunda Yuli, apakah sudah siap? Sepertinya masih jalan-jalan. Baik, saya mulai ya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya, saya mulai 1, 2, 3. Baik, cukup. Sudah sesi foto kita pada hari ini. Terima kasih Mbak Marina sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk mengisi materi pada acara Dana di Kabupaten Bangkalan. Ya, terima kasih Yunda-Yunda. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu Terima kasih. di kapan-kapan ya. Semoga ada kesempatan juga ke Madura. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu di Madura. Iya. Baik, ini untuk melangsungkan ke sesi materi ketiga, karena ini sudah waktunya asar, saya beri itu. Kira-kira nanti dimulai pukul berapa nih? Dari si acara? Kurang 3. Iya, gimana Mbak suaranya? Oh ya, untuk materi ketiga nanti dimulai sekitar pukul 15.30. Masih ada beberapa waktu kurang lebih 1 jam. Baik, saya persilakan kepada peserta dan Yunda sekalian semuanya untuk istirahat, sholat, makan, dan lain sebagainya. Sekian, saya akhiri.